Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Ihsanul Fawi selaku dosen pengajar dari mata kuliah Pemrograman Dasar kelas KKA 2. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jafar Zulfian Firdaus dengan NIM 16325 Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan kelima ya dari matkul program dasar. Untuk yang pertama, di sini ada objektif atau tujuannya. Di antaranya menjelaskan instruksi perulangan dengan menggunakan pernyataan while, menjelaskan instruksi perulangan dengan menggunakan pernyataan do while, membuat program yang menampilkan karakter dari keyboard secara terus-menerus hingga ditemukan karakter tertentu sebagai pembatas inti. Lalu dapat mengimplementasikan perhitungan akumulasi data seperti nilai total, rata-rata, nilai minimal, dan nilai maksimal dari menggunakan loop while. Menghitung jumlah karakter dan spasi dalam suatu kalimat yang diinputkan melalui keyboard hingga tombol enter ditekan. Lalu dapat menjelaskan penggunaan instruksi continue untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi berikutnya pada loop yang sama. Lalu dapat menjelaskan instruksi perulangan di dalam perulangan atau disebut dengan master loop. Menerapkan instruksi continue untuk menyaring tampilan data tertentu seperti menampilkan angka ganjil dalam kata 0 hingga 100. Menggunakan master loop untuk membuat tampilan data terstruktur dalam bentuk baris dan kolom sesuai parameter yang diinputkan. Jelaskan konsep fungsi atau rutin dalam pemrograman bahasa C untuk menjalankan tugas tertentu secara terpisah. Jelaskan struktur dasar fungsi yang terdiri dari tipe output, nama fungsi, parameter, isi program, dan return value. Membuat program kalkulator sederhana dengan punya fitur operasi matematika dasar yang masing-masing dikemas dalam sebuah fungsi. Menjelaskan perbedaan antara variabel lokal yang dideklarasikan di dalam fungsi dengan variabel global atau eksternal yang dideklarasikan di luar fungsi. Menganalisis perilaku fungsi terkait ada atau tidaknya nilai pengembalian return atau return value dalam berbagai kondisi penugasan variabel. Selanjutnya, activities atau soal jawaban. Yang pertama, untuk modul 10, buat flowchart dan program menggunakan loop while untuk membuat program yang dapat menambahkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard adalah huruf A atau A besar. Ya, di sini ada flowchartnya. Dimulai dari terminator, mulai yang ada decision, while, lalu masukkan karakter, lalu karakternya adalah atau outputnya. Dan sini ada decision lagi, apakah karakternya merupakan A besar. Jika ya, maka program akan berhenti. Lalu jika tidak, maka akan mengulang dari while ini lagi untuk menginputkan karakter selanjutnya. Lalu di sini ada programnya, dimulai dari integer math, deklarasikan karakter dengan CH, while 1, while sama. Lalu printf masukkan karakter, scanf, lalu printf karakternya sama dengan %c, %m, koma CH untuk manggil variabel karakter. Lalu ada if, jika CH sama dengan A, atau sama dengan A, maka program akan break atau berhenti. Dan di sini ada contoh outputnya atau hasil dari programnya. Kita masukkan karakter B, maka yang keluar karakter B. Ini pengulangan ya. Kalau selain A dia mengulang masukkan karakter. Nah, lalu kalau kita masukkan karakter A, maka programnya akan berhenti. Karakternya sama A, lalu programnya akan berhenti seperti itu.
Dan selanjutnya ada modul 10, buatkan voucher dan program menggunakan mobile untuk input suatu nilai dengan tampilan tampil data dan report data sebagai berikut. Lalu di sini ada flowchartnya, dimulai dari terminator mulai, lalu masuk ke inisialisasi, jumlah angka awalnya 0, lalu jumlah total awalnya juga 0, lalu masuk ke input, masukkan nilai, lalu decision apakah jumlah angkanya sudah lebih dari 1. Jika ya, maka min sama dengan nilai, max sama dengan nilai, totalnya sama dengan nilai, rata-ratanya juga sama dengan nilai, lalu langsung ke tampilkan semua prosesnya, total outputnya. Lalu jika tidak, maka jika nilai kurang dari nilai min-nya, maka min sama dengan nilai. Lalu jika nilai lebih dari nilai max-nya, maka max sama dengan nilai atau nilai yang baru ditentukan. Lalu total sama dengan jumlah jumlah angkanya bertambah. Lalu rata-ratanya adalah total dibagi jumlah angka. Lalu tampilkan total, rata-rata, nilai maksimal dan minimal. Lalu apakah ingin mengumpulkan angka atau data lagi? Jika ya, maka ulang dari step ini masukkan nilai. Jika tidak, maka program akan berhenti. Lalu di sini ada programnya, dimulai dari include sejauh measurement. Kita deklarasikan float nilai totalnya 0, total awalnya. Lalu rata-rata, tawaran max atau nilai minimum dan maksimal. Lalu integer jumlah angkanya atau jumlah angka awalnya sebesar 0. Lalu char pilihan. Lalu buka program while atau instruksi while. Printf masukkan nilai, scanf. Lalu jika jumlah awal atau jumlah awal 0 atau lebih dari 1, maka min-nya sama dengan nilai, dan max-nya sama dengan nilai. Else, seperti tadi ya, jika nilainya kurang dari sama dengan nilai min-nya, maka min sama dengan nilai yang baru diinputkan. Lalu jika nilai lebih dari nilai max-nya, maka max sama dengan nilai itu sendiri yang baru diinputkan. Lalu totalnya adalah jumlah dari semua nilainya, total sama dengan nilai. Lalu jumlah increment berarti jumlahnya akan terus bertambah jika diinputkan nilai baru. Lalu rata-ratanya sama dengan total per jumlah. Lalu printf, nilai total, nilai rata-rata, nilai data input minimal dan maksimal. Titik 2F untuk memanggil data plot dari total, rata, min, dan x. Lalu printf, apakah mau data lagi, y, atau text. Scanf dari printf ini, lalu panggil pilihan. Kalau while, jika pilihannya sama dengan y, y kecil ataupun y besar, y besar, maka instruksi akan dikembalikan ke printf untuk nilai, yaitu return 0. Ya, ini salah satu outputnya dari program ini. Kita masukkan nilai 2, masukkan nilai total tetap 2, rata-ratanya tetap, data input minimalnya tetap, dan data input maksimalnya juga tetap. Lalu apakah ingin input data lagi, y atau ya? Kita input nilai 4, maka nilai totalnya 4 tambah 2, 4. Nilai rata-ratanya 8 bagi 2, 4 bagi 2, 3. Nilai data input minimalnya 2, nilai input data maksimalnya 4. Lalu selanjutnya nomor 3 modul 10. Buatlah program untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui keyboard, termasuk karakter spasi. Untuk mengakhiri kemasukan kalimat, tombol enter harus ditekan. Seperti ini tampilannya, tampilan berikutnya. Di sini ada flowchartnya, dimulai dari terminator mulai inisialisasi,
jumlah karakter awal sama 0, spesies awal sama 0, lalu input masukkan kalimat, decision apakah karakternya sama karakter, supaya maka nilai karakter dan spasi 0 dan outputnya tambahkan dua karakter dan spasi, jumlah karakter dan spasi. Tidak, maka jumlah karakternya bertambah, lalu jika karakternya spasi, maka spasinya juga bertambah. Lalu decision, apakah ingin menginputkan kalimat lagi, Y atau T, Y atau tidak. Jika ya, maka mengulang dari masukkan kalimat. Jika tidak, maka selesai. Ya, lalu di sini ada programnya. Lalu studio A, measurement, terdefinisikan, karakter SDA, struktur pulau, tebas jumlah, dan spasi. Lalu sama seperti yang kedua, kita gunakan instruksi dua. Do jumlah sama 0, spasi sama 0. Atau nilai awal, nilai awal dan jumlah spasi sama 0. Kalau printf inputkan kalimat, di sini ada instruksi while, th sama dengan char, tidak sama dengan enter. Cara ini untuk menyaring tiap karakter dari kalimat yang kita inputkan. Jika tidak sama dengan enter, maka jumlahnya plus, jumlah karakternya bertambah. Lalu jika if ch sama dengan spasi, maka spasinya plus atau increment atau bertambah. Lalu printf, jumlah karakternya sama dengan %d per f, kita panggil untuk variabel jumlah, printf jumlah kelasnya %d enter, kita panggil variabel spasi. Di sini ada input kalimat lagi, Y atau T, Y atau tidak, scan F, kita panggil variabel ulang, sensit, koma ulang, dan ulang. Oke, cara untuk dibersihkan enter ya. Printf kata while, while ulang sama dengan dia besar ataupun ulang sama dengan dia kecil. Jika selain dia besar atau dia kecil, maka program kembali ke ini. Kembali ke jumlah spasi no, jumlah kembali ke printf sama dengan. Lalu di sini ada contoh outputnya. Kalau saya inputkan kalimat kecerdasan buatan, bukan jumlah karakternya sama dengan 17, jumlah spasi, atau jumlah spasinya 1. Nah, apakah mau inputkan lagi, ya maka kembali ke input kalimat, beberapa dasar, kita bilang karakternya 22, jumlah spasinya 2. Lalu selanjutnya ada nomor 4 dari modul dulu. Terus ulang program dan tampilkan hasil dari program di bawah ini. Lakukan analisa pada hasil program. Ada program A, stack include studio A, integer net, integer I sama dengan 0, J sama dengan 0. While I tidak sama dengan J, maka printf log I %d, J %d, I koma J, I-nya plus plus, J-nya min min. Atau increment dan decrement. Di sini ada outputnya, while I-nya tidak sama dengan J, program ini akan terus looping atau berulang sampai I-nya sama dengan J. Jika I-nya sama dengan J, maka program akan berhenti. Untuk program B, stack input studio TI, integer net, deklarasikan integer I sama dengan 0, J sama dengan 10. Lalu while kondisi jika I kurang dari sama dengan 20, J kurang dari lebih dari sama dengan 2, maka printf log I %d, J %d, enter, I koma J, I-nya plus plus atau increment, J-nya min atau decrement, dan 0. Ini ada outputnya. Nilai I-nya dimulai dari 0, J-nya dimulai dari 10.
I sampai 20 dan J dikurangi sampai J lebih dari 11. Jadi salah satu yang terpenuhi maka programnya akan selesai. Di sini ada program C, ikut sediaan, determine, deklarasikan integer I sama dengan 0, Y sama dengan 10, K sama dengan 100, while I kurang dari sama dengan 20, or C lebih dari sama dengan 2, or K dari sama dengan 200, kalau I yang sama dengan 6, maka program akan berhenti atau break. Print F, copy sama persen D, C sama dengan persen D, K sama persen D, enter, I, D, A, I-nya increment, D-nya decrement, K-nya increment. Ya, ini outputnya copy 5 sampai 5, karena kalau 6 ya programnya break, mau berhenti. Kalau D-nya juga sampai 5 aja, kalau K-nya 105, ya, tidak sampai 200. Lalu program D, stack input studio H, integernya deklarasikan integer I sama dengan 0, D sama dengan 10. Lalu instruksi while, kondisi I kurang dari sama dengan 20 dan C lebih dari sama dengan 2. Berikutnya copy sama dengan persen D, koma C, persen D, enter, koma I, koma J. Lalu I-nya increment, J-nya decrement, dan 0. Di sini ada outputnya. Copy. Oh ya. Lebihnya kurang dari sama dengan 20 dan J lebih dari sama dengan 2. Jadi J-nya hanya sampai dengan 2. I-nya tidak sampai 20 karena menggunakan program N atau data. Maka jika J sama lebih dari sama dengan 2, maka program akan berhenti di J sama dengan 2. Begitupun juga nilai I-nya. Ya. Ya, saya lanjutkan ya untuk soalnya di yang selanjutnya yaitu modul 11. Nomor 1, buatkan flowchart dan program penggunaan loop dan instruksi petunjuk untuk membuat program yang dapat menampilkan angka ganjil antara 0 sampai 100. Ya, di sini ada flowchartnya dimulai dari terminator, lalu cetak bilangan ganjil 0 sampai 100, inisialisasi I sama dengan 0, lalu ada terminator, apakah I kurang dari sama dengan 100, jika ya ada decision lagi, decision apakah I habis dibagi 2 atau I bisa bagi 2 sama dengan 0, jika ya maka I increment atau tambah 1, jika tidak maka jika ya maka increment, jika tidak maka cetak nilai I lalu increment, lalu ulangi sampai I kurang dari sama dengan 100 gitu. Nah, ya ini yang ya ini melewati proses cetak nilai I ya, jadi dia hanya di increment saja tanpa mencetak nilai I itu sendiri, jadi di skip. Lalu di sini ada programnya, stack include studio.h, integer main, printf, bilangan ganjil antara 0 sampai 100, enter, koma, for loop, inisialisasi integer I sama dengan 0, I-nya kondisi I kurang dari sama dengan 100 dan I increment, lalu ada nested if,
Pada if jika hasil bagi 2 sama dengan 0, continue yang melewati proses ini printf %d, i, printf %d, i, return 0. Sini ada outputnya, bilangan ganjil antara 0 sampai 100, jadi sini yang dimasukkan hanya bilangan ganjil ya, kalau tidak habis dibagi 2. Dari 1 hingga 99, karena 100 itu termasuk bilangan ganjil, bilangan genap. Lalu yang nomor 2, buat flowchart dan program menggunakan nested loop untuk input suatu nilai X dan Y dengan tampilan sebagai berikut. Di sini ada flowchartnya, mulai dari terminator start input nilai X, nilai Y, cetak garis, lalu step I sama dengan 1. Lalu apakah decision apakah I kurang dari sama dengan Y? Jika ya, maka set J sama dengan 1, tahu kolomnya, atau I itu barisnya. Lalu apakah J kurang dari sama dengan X? Jika ya, maka cetak nilai J, lalu J sama dengan J tambah 1, lalu balik ke sini. Jika tidak, maka cetak baris baru, I sama dengan I tambah 1. Lalu kembali ke sini, apakah I kurang dari sama dengan Y? Jika tidak, maka cetak garis ini. Lalu input, apakah mau input data lagi ya atau tidak? Lalu while jika laginya sama dengan Y atau Y kecil, maka kembali ke input nilai X. Jika tidak, maka program akan berhenti. Di sini ada programnya, hashtag input studio.h. Integernya untuk memulai program, kita deklarasikan integer X, Y, integer I, lalu integer I, J untuk baris dan J untuk kolom. Lalu karakternya lagi. Lalu kita menggunakan instruksi do while, do printf input nilai X, scanf X, printf input nilai Y, scanf Y. Printf garisnya ini buat rapi aja sebenarnya. Lalu ada for dulu, I sama dengan 1, kondisi I kurang dari sama dengan Y, I increment untuk barisnya. Lalu for J sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan X, J plus atau J increment untuk kolomnya. Lalu printf %d, J, lalu printf enter, printf kurung berawal, printf garis ini, printf apakah mau input data lagi ya atau tidak, scanf variabel lagi. Jika while laginya sama dengan Y besar atau Y kecil, maka kembali ke instruksi dulu. Ya, contoh seperti ini ya. Untuk nilai X-nya sama dengan 7, nilai Y-nya sama dengan 4. X-nya ini sebagai barisnya, jadi karena ikutan nilainya 7 angka, maka yang looping sampai 7 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara berurutan. Lalu jika nilai Y-nya sama dengan 4, maka terdapat 4 kolom dari outputnya. Ini contoh lainnya, jika X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5, maka seperti ini. Ya, saya lanjutkan ya untuk nomor 3, modul 11. Buat program menggunakan nested loop untuk input suatu nilai N dengan tampilan sebagai berikut. Ya, ini tampilannya.
berarti membentuk segitiga ya. Segitiga, segitiga siku-siku. Nah, di sini ada program saya, dimulai dari STM itu Studio A, Measurement, deklarasikan, figure N, lalu deklarasikan karakter lagi sama dengan Y. Kenapa sama dengan Y? Karena saya gunakan instruksi while, lalu ada instruksi while-nya, while variabel lagi sama dengan Y besar, or lagi sama dengan Y kecil, maka printf inputkan nilai N, scanf, %d, panggil variabel N, lalu di sini ada for, belajar I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus untuk mengatur barisnya. Lalu di sini ada for belajar J atau kolomnya, dimulai dari 1, 2, ada di sini ada kondisi J kurang dari sama dengan I, jadi jumlah angka dari J ini mengikuti jumlah inputan N dari for loop sebelumnya. J increment printf tanda petik persen min 3D, I, printf enter. Lalu kurang berawal, lalu di sini printf tanda petik persen min 3D, I, titik koma kurang berawal, printf enter kurang berawal. Lalu printf apakah mau input data lagi y or t ya atau tidak. Scanf persen c koma lanjut variabel lagi. Jika variabel lagi-nya itu y maka atau y kecil, maka kembali ke input nilai n ini. Return 0, berawal return 0 kurang berawal. Di sini ada outputnya, saya masukkan untuk nilai n-nya itu 10, maka barisnya atau nilai i-nya itu 10, jadi 1 sampai 10, dan nilai j-nya itu angkanya akan terus bertambah. Misalnya ini 1, angkanya tetap 1, ini 2, angkanya 2, 3, jumlah angkanya 3, seterusnya mengikuti nilai inputan dari n-nya. Lalu yang nomor 4, tulis ulang program dan tampilkan hasil dari program di bawah ini. Lakukan analisa pada hasil program. Yang pertama ada program A, Stack Studio A, Measurement, push, cetak 1, 2, 3, 5, jumlah 10 kali. Sini ada for loop, integer I sama dengan 0, kondisi I kurang dari 10, I plus plus, ada while I kurang dari 5, printf %d, I return 0. Ya hasilnya seperti ini ya. Jadi awalnya jadi infinite loop atau selamanya 0. Karena while-nya itu I kurang dari 5, sedangkan for itu kalau maka while-nya ini akan terus looping di kondisi for loop ini karena integer I-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada program B, stack input, studio A, measurement, ada nested loop, for inisialisasi, integer barisnya sama dengan 1, barisnya kurang dari sama dengan 10, barisnya increment atau tambah terus, tambah 1, dan seterusnya. Lalu for nested loop-nya inisialisasi integer kolom, kolomnya sama dengan 1, kolom kurang dari sama dengan 10, kolom increment. Lalu integer hasil kali dengan baris kali kolom. Kita definisikan kalinya itu hasilnya baris kali kolom, printf, tanda petik persen 2D, hasil kalinya
printf, enter, return zero. Lalu di sini ada outputnya, udah mengikuti yang ini ya. Ini ada barisnya, ada kolomnya, barisnya 10, kolomnya 10. Lalu ada hasil kalinya, baris kali kolom, untuk baris kali kolom, jadi yang 2 kali 2 sama 4, 3 kali 2 sama kali 6, 4 kali 2 sama 8, dan seterusnya. Sebagai hasil dari variabel hasil kalinya, yaitu baris kali kolom, menyebabkan outputnya jadi seperti ini. Terus selanjutnya ada program state. State input studio A, integernya kita deklarasikan integer I sama dengan 10. Lalu ada instruksi while I kurang dari 100, if I sama dengan 60, continue. I tambah sama dengan 5, printf nilai I sama dengan persen %d, enter, koma I, return 0, pulang kalau. Ya, di sini ada outputnya. Dimulai dari 10 nilai I tambah 10 tambah 5, 15, dan seterusnya. Sampai 55 tambah 5, 60. Ya, di sini ada semacam kesalahan program, bisa dibilang. Karena while I kurang dari 100, lalu if I sama dengan 60 continue, maka continue-nya ke while, lalu maka nilai I-nya akan terus pakai di 60 karena memenuhi syarat 100 ini karena ada continue-nya, dan melewati I tambah sama dengan 5. Jadi programnya tidak akan berhenti ya. Jadi stuck di 60. Lalu program ini stack input studio TPA integernya deklarasikan integer I sama dengan 50. Opsi while I kurang dari 100. Nah, ini contoh yang benar ya, bisa dibilang penggunaan dari while ya. Sini ada I tambah sama dengan 2, I-nya ditambah 2, lalu if I sama dengan 70, maka continue, melewati while dan melewati ini juga, jadi dia nggak stuck. Lalu printf nilai I sama dengan persen %d, enter, koma I, return 0. Nah, ini contoh dari outputnya, mulai dari 50 tambah 2, 52, 54, sampai 100. Nah, karena 70 yang terlewat, maka di sini tidak ada 70 ya, karena continue, tidak melewati proses printf. Terus topiknya tugas ya. Tempat satunya flowchart dan program menggunakan fungsi untuk menampilkan suatu informasi teks yang berulang. Dan data input adalah teks yang akan ditampilkan dan jika berapa kali teks akan ditampilkan. Di sini ada flowchartnya, dimulai dari determinator start, input, input teks, jumlah adanya atau baris, cetak hasil, teks, atau tampilkan teks komentar, lalu inisialisasi I sama dengan 0, lalu decision apakah I kurang dari N, jika ya maka cetak teks, lalu barisnya ditambah 1, ditambah 1. Kalau ulangi ke proses ini, jika tidak maka program akan selesai. Dan stop berikutnya. Sini ada programnya.
Mulai dari estetik, terus tanggapan teks, karakter teks, seperti itu lah. Karakter teks ini untuk menerima input berupa array karakter, teks, angka integer jumlah ini untuk menerima angka integer yang menentukan berapa kali teks akan dicetak. Untuk fungsinya Java seperti ini, lalu kita ke integernya, tanpa karakter info kapasitasnya 100, lalu integer m atau barisnya di F, masukkan teks yang akan terdapat, yes, variabel info, lalu printf masukkan jumlah scanf dari f-nya, setelahnya scanf dari f, lalu printf hasil penilaiannya teks info teks itu di mana program pertama panggil bantuan fungsi yang sudah kita buat di atas ya, jadi tidak panggil fungsi dari ini fungsi dari info dan lain sebagai argumennya, lalu return zero. Kita outputnya masukkan teks yang kita belokkan, contohnya saya masukkan ke programan, lalu masukkan jumlah sebanyak 3 kali, maka hasil pengolahannya pemrograman sebanyak 3 kali. Lalu soal nomor 2 dari modul 11, buatlah suatu program kalkulator sederhana dengan fungsi perhitungan, pengurangan, perkalian, pembagian menggunakan fungsi. Dari sini kodenya mulai dari seperti biasa, step plus studio TTA, kita deklarasikan fungsinya. Contoh buat tambah, buat A, buat B, return A tambah B, tambah itu sama dengan A tambah B. Lalu dan seterusnya, kalau kurang dia A B, kalau kali dia A bintang B, dan kalau bagi itu A bagi B. Kalau di sini ada if B tidak sama dengan 0, maka return A bagi B. Jadi jika penyebutnya itu 0, kan dia tidak terdefinisi, maka tidak sama dengan 0, bagi seperti biasa. Else return 0, lalu produk. Ini ada integer main, deklarasikan integer pilihan, plot M1, M2, ya judulnya kalkulator fungsi, printf untuk opsi pilihannya mau penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, printf bentuknya satu sampai empat, sekian dengan pilihannya, printf melakukan 2 angka, misal 1 pasti 2, lalu scanf, persen F, koma, M1 dan M2. Di sini ada switch atau pilihan, switch kondisi dari pilihannya. Satu printf hasilnya persen L2L L koma tambah 1 L2 lalu F. Jadi ini tergantung dari pilihan kita yang di sini mau bekerja. Sampai satu ini jumlahan, setelah penjumlahan ini program akan selesai seperti itu. Lalu jika default atau pilih pilihannya tidak 1 sampai 4 atau lain dari 1 sampai 4, maka dia tidak tersedia seperti itu.
zero. Sini ada outputnya, judulnya membuat fungsi, ini opsinya, 1 sampai 4, 3, transfer kalian, simpan 2 angkanya, 3 sama 4, lalu hasilnya sama dengan 12, biar kali 4 sama dengan 12. Lalu selanjutnya yang nomor 3, tulis ulang program dan tampilkan hasil dari program di bawah ini. Lakukan analisa pada hasil program. Pertama ada program A, studio measurement function bukan zero, lalu point function dengan function efficiency is awesome. Yes, saja error ya. Jadi masalahnya itu ada di fungsi atau function dan dipanggil di dalam main measurement itu. Fungsi itu dideklarasikan atau didefinisikan. Jadi solusinya bisa dilakukan pindah seluruh blok void function ini ke atas integerment atau tambahkan prototype fungsi void function di baris 2. Lalu gambar kedua ke program B, itu studio ditindak void jumlah integer A, integer B, vektor A tambah B, measurement print jumlah persentase jumlah 6 Itu error lagi ya. Masalah lalu adalah fungsi jumlah jumlah ini tidak dideklarasikan sebagai point, tapi di dalam terdapat perintah A tambah B. Itu menyebabkan fungsi ini jadi error. Fungsinya ganti void jumlah menjadi integer ya, ada fungsi kalau ada program C stack enclose to dua variable void integer A, integer B, if A kurang dari B, return A, dan else return B. Integer N, printf, persen D, koma, min, 5, 20. Bukan zero. Program C ini masalahnya terdapat pada gambar kedua ya. Jadi fungsi dari ini dideklarasikan sebagai void, tapi dia terdapat return A dan return B, mengembalikan nilai A dan nilai B. Jadi void ini tidak mengembalikan nilai dari A atau B. Jadi sebaiknya solusinya seperti tadi, ganti void ini menjadi integer in atau yang terakhir program B stack equals studio ideal void test plus function overrun sama test dan zero. Salah gambar ini hasil dari fungsitas ke dalam variabel integer data. Variabel data dari program ini solusinya dapat dilakukan jika fungsi hanya bersifat void, ada saja fungsinya langsung tanpa variabel teks. Jadi nggak usah pakai variabel teks ini. Jika data dibuat dikonversi menjadi integer. Saya lanjutkan ya untuk pembahasan modul 13. Nomor 1, apa yang terjadi jika pada sebuah fungsi yang tidak mempunyai
return value, jelaskan analisismu tentang sebuah fungsi yang tidak memiliki return value. Jawaban saya, fungsi tanpa nilai balik yang sering disebut sebagai prosedur atau fungsi bertipe void dirancang hanya untuk mengeksekusi serangkaian instruksi seperti menampilkan output ke layar atau mengubah status variabel global tanpa mengirimkan data kembali ke pemanggilnya. Jadi datanya tidak kembali ke pemanggilnya, seperti itu. Secara teknis, jika pemanggil mencoba menangkap hasil dari fungsi ini, maka variabel tersebut akan bernilai undefined atau not, tergantung bahasa pemrograman yang dipakai. Sehingga fungsi ini tidak dapat digunakan secara langsung di dalam ekspresi logika atau perhitungan matematika yang membutuhkan hasil evaluasi nilai. Yang nomor 2, apakah yang terjadi jika sebuah fungsi memberikan return value tetapi tidak diassign ke variabel tertentu? Jika sebuah fungsi memberikan return value namun tidak diassign ke variabel, fungsi tersebut akan tetap dieksekusi sepenuhnya beserta seluruh efek sampingnya. Namun, nilai kembaliannya akan diabaikan atau dibuang dari memori. Secara teknis, nilai tersebut sempat dihasilkan dan diletakkan dalam register atau stack komputer, tapi karena tidak ada variabel yang menampungnya, nilai tersebut tidak dapat diakses kembali untuk diproses di bagian program selanjutnya. Hal ini umum dilakukan jika pemanggil fungsi hanya membutuhkan tindakan yang dilakukan fungsi tersebut tanpa memedulikan hasil evaluasi datanya. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah fungsi yang tidak mempunyai return value diassign ke sebuah variabel? Dalam bahasa C, jika mencoba mengassign fungsi bertipe void atau fungsi tanpa return value ke sebuah variabel, maka compiler akan mendeteksi kesalahan tersebut sebagai error pada saat proses kompilasinya. Hal ini terjadi karena bahasa C merupakan bahasa yang bertipe data ketat. Jadi, sehingga penugasan nilai dari fungsi yang tidak memiliki tipe data kembali dianggap tidak valid secara sintaksis. Kompiler biasanya akan mengeluarkan pesan kesalahan seperti void value not ignored as it ought to be karena sistem tidak dapat mengalokasikan atau memindahkan data yang memang tidak ada ke dalam memori variabel tujuan. Berbeda dengan bahasa dinamis, program C tidak akan bisa berjalan sama sekali sampai baris kode penugasan tersebut dihapus atau diperbaiki, seperti itu. Lalu nomor 4, running program berikut dan isikan atau tampilkan nilai variabel sesuai nama variabel dan urutan sesuai dengan nama baris programnya. Ini ada programnya, stack input studio.a integer out even test dalam integer b, integer a sama dengan b hasil bagi dari 2, return a, integer main, lalu integer a hasil, deklarasikan integer a hasil, a sama dengan 5 hasilnya, out even test a, printf a sama dengan %d, hasil sama dengan %d, enter, kita panggil a hasil, return 0. Ini untuk outputnya a sama dengan 5, hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini untuk tabelnya, dimulai dari fungsi include studio A, lalu integer out even test integer B, deklarasikan out even test dengan parameter integer B sebagai fungsinya ya. Lalu untuk sesuai pengerjaan dari programnya dimulai dari 8 ya, integer main. Di awal eksekusi seluruh program C berada di integer main. Lalu program 10 integer A hasil belum diketahui ya mainnya sama hasilnya, untuk mendeklarasikan variabel lokal A dan hasil di dalam fungsi main. Lalu A sama dengan 5, deklarasikan A sama dengan 5, jadi A mainnya itu 5, berikan nilai 5 ke variabel lokal A milik main. Lalu 12 hasil sama dengan out even test A, mainnya 5, lalu fungsi B-nya itu 5, memanggil fungsi nilai A dikirim dan diterima oleh parameter B. Lalu baris keempat, integer A,
deklarasi variabel lokal A di dalam ruang lingkup fungsi out event test. Jadi ini udah masuk ke ruang lingkup out event testnya. Lalu yang kelima, A sama dengan B hasil bagi dari 2, ini tetap sama ya. A-nya 5, B fungsinya 5, dan hasil dari 5 hasil bagi 5 bagi 2, 1. Operasi sisa bagi ya seperti ini, disimpan ke variabel A lokal fungsi. Return A, kirimkan nilai variabel A lokal fungsi kembali ke pemanggilnya. Lalu nomor 12 lagi hasil sama dengan out event test A. Terus saya mengambil fungsi variabel hasil ini menyimpan nilai 1. Jadi hasilnya sekarang menyimpan nilai 1 ya. Hasil dari proses out event testnya. Lalu print ya seperti ini. A sama dengan 5, hasilnya sama dengan 1. Ambil variabel A dan hasil, menampilkan nilai variabel A dan hasil ke layar monitor. Lalu yang terakhir return 0 seperti biasa ya. Mengakhiri program. Lalu program selanjutnya seperti ini ya. Check into studio A, void function X, void deklarasikan fungsinya, deklarasikan integer X-nya, lalu mulai programnya X tambah sama dengan 2, function X, kita panggil function X, function Y-nya juga, lalu printf nilai X dalam main adalah bla 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 bla, sama dengan %d enter sama X, return 0, lalu void function X-nya itu increment ya plus plus, lalu dipanggil function Y-nya juga, sementara function Y-nya itu decrement atau pengurangan. Jadi printf nilai X dalam function Y sama dengan sekian. Sini untuk hasilnya nilai X dalam function X 23, nilai X dalam function Y-nya 22 ya karena ada satu di sini dan satu di sini. Nilai X dalam function Y yang kedua itu 21, nilai X dalam main-nya 21 juga. Nilai akhirnya. Lalu di sini ada tabelnya ya, include, void function X, function Y, ini ada keterangannya. Dideklarasikan globalnya, variabel globalnya 20. Lalu ini ada integer main-nya, si 20 juga ya. Titik awal jumlahnya eksekusi program. Lalu ada X tambah sama dengan 2, menambahkan X global sebanyak 2 kali di integer main-nya ya. Lalu function X-nya dipanggil, manggil function X, eksekusi 4 ke 12, function X-nya 22, dan function X-nya itu increment, jadi 23. Bahkan X global sebanyak 1 increment. Lalu printf nilai X-nya sama dengan 23, function X-nya. Lalu kita panggil function Y-nya, yang awalnya 23, jadi karena decrement, jadi tinggal 22 ya. Nah, printf nilai X dalam function Y sama dengan 22. Lalu kita panggil function Y yang kedua, lalu decrement lagi atau dikurangi lagi dengan 1. Seperti ini ya. Printf nilai function Y yang kedua adalah 21, cetak nilai X ini di dalam function Y. Lalu yang terakhir printf nilai X dalam main adalah 21 atau nilai akhirnya 21. Return 0 dan kurung-kurang walau untuk akhirnya. Saya lanjutkan untuk bagian result and evaluation. Result seluruh rangkaian tugas praktikum dari modul 10 hingga modul 13 telah berhasil diselesaikan dengan hasil yang mencakup penguasaan berbagai kontrol alur, program, dan struktur data dalam bahasa C. Implementasi perulangan while dan do while telah berhasil digunakan untuk memproses input dinamis seperti statistik, nilai, dan perhitungan karakter kalimat hingga batas tertentu.
Penggunaan nested loop dan instruksi kontinu memungkinkan pembuatan pola visual segitiga angka yang presisi serta penyaringan data angka ganjil secara efisien. Selain itu, seluruh tugas terkait fungsi telah diimplementasikan untuk menciptakan kode yang lebih modular dan terstruktur, yang dibuktikan dengan keberhasilan simulasi kalkulator sederhana serta pemahaman mendalam mengenai cakupan variabel lokal dan global melalui tabel, penelusuran atau tracing program. Evaluation berdasarkan evaluasi terhadap pengerjaan tugas, pemahaman mengenai logika uncounted loop sudah sangat baik, terutama dalam menangani kondisi berhenti berdasarkan input pengguna daripada jumlah iterasi yang kaku. Penggunaan fungsi telah membantu dalam mengorganisasi kode agar lebih mudah dikembangkan, meskipun terdapat catatan penting mengenai ketelitian dalam penentukan tipe dan keluaran atau return value, agar tidak terjadi kesalahan kompilasi pada fungsi bertipe void. Penelusuran variabel lokal dan global juga menunjukkan pemahaman yang kuat bahwa variabel global dapat diakses secara universal ya, untuk sementara. Sementara variabel lokal bersifat privat bagi fungsinya. Jadi kalau global ya bisa dipakai ke semua fungsi secara universal. Kalau variabel lokal bersifat privat bagi fungsinya, yang merupakan prinsip penting dalam efisiensi manajemen memori. Secara keseluruhan, pengerjaan tugas ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah secara algoritmik dan teknis pemrograman. Ya, dari pembahasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.